Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian pada hari ini tertulis di Yesaya 54 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita menyimpulkan bahwa apa yang terjadi dalam konsep pasca kondisi adalah dia yang akan segera lenyap dari keberadaannya. Setinggi-tingginya gunung, sekokoh-kokohnya gunung, tetapi ia juga akan lenyap. Sedalam-dalamnya lautan, tetapi itu juga akan lenyap. Tetapi ada hal yang tidak akan pernah lenyap, dan itu dinyatakan oleh Nabi Yesaya, dan itu telah tergenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Dikatakan bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan itu nyata. Mengapa itu nyata? Berulang-ulang kali bangsa Israel harus mengkhianati Allah dengan keberadaan mereka yang terus melukai perasaan Tuhan dengan diperhamba oleh dewa-dewa buatan tangan mereka sendiri, diperhamba dengan nafsu mereka sendiri. Tetapi Allah, ketika Allah menghukum mereka, Tuhan juga menganugerahkan kasih setianya kepada mereka dengan membawa mereka kembali, membalut luka mereka, dan menyegarkan jiwa mereka. Dan satu hal yang Tuhan telah nyatakan dalam keselamatan yang universal itu, dalam jalan yang bersifat eksklusif, yakni pribadi Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk penebusan dosa kita. Dalam warisan itu, kita berada dalam tuntutan hukum Taurat. Karena mengapa demikian? Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, maka warisan akan dosa itu telah berlanjut kepada generasi selanjutnya. Dan jika Kristus tidak lahir ke dunia ini, tidak mati dan bangkit, maka hal tersebut akan terus berkelanjutan. Tetapi setelah kita melihat dan merasakan bagaimana anugerah Allah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus, maka kita mengerti bahwa dosa itu adalah pertanggungjawaban secara individu, bukan lagi pertanggungjawaban anak akan dosa dari orang tuanya. Oleh karena itu saudaraku, seandainya Tuhan terlebih dahulu mendahulukan murkanya, maka tidak akan ada manusia yang sisa di dunia ini. Tetapi Allah mendahulukan anugerahnya dalam pribadi Yesus Kristus. Itu mengapa menarik ketika dalam dua berkat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus. Ternyata kita mengerti kasih Allah itu dari pemberiannya, yakni anugerah di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga ketika kita melihat kepada pribadi Yesus Kristus, maka kita akan melihat bagaimana luar biasanya, bahkan melebihi dari luar biasa, maha kuasanya kasih Allah akan kita manusia ini. Sehingga tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kasih Allah. Setinggi-tingginya gunung tidak akan setara dengan apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Oleh karena itu, yakinlah dalam kehidupan saudara, Kristus telah diberikan bagi saudara. Ia telah menebus saudara, meluputkan saudara dari maut. Dan mengapa kita hanya lebih tergesa-gesa dan lebih khawatir dengan aspek-aspek yang akan segera sirna dari kehidupan ini? Mengapa saudara tidak melihat bahwa betapa berharganya hidup saudara setelah Kristus dinyatakan bagi kehidupan kita? Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kasih-Mu tiada taranya dengan apa yang boleh kami lihat dan apa yang boleh kami pikirkan. Engkau telah menyatakan itu
sehingga kami beroleh keselamatan dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Kami puji dan muliakan nama-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.